Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu lagi bareng saya Bewok di WIG, di mana kita akan memberitahukan kalian kabar seputar update terkait isu, gadget, dan teknologi dalam waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari Apple, di mana pendiri mereka yaitu Steve Jobs ternyata pernah melakukan kegagalan saat membuat produk iPhone tanpa kartu SIM. Beberapa bocoran dari analisis Apple menyebutkan bahwa Apple akan mulai menghilangkan slot SIM card di iPhone 14 mendatang. Penghilangan slot SIM card bertujuan untuk mewujudkan desain iPhone yang seamless serta mendukung adopsi teknologi eSIM. Selain itu, peluncuran iPhone tanpa slot SIM card akan mewujudkan visi Steve Jobs untuk iPhone. Mantan wakil presiden iPod, Tony Fadell, mengungkapkan bahwa Steve Jobs pernah berkeinginan untuk meniadakan slot SIM card di iPhone generasi pertama. Pernyataan Tony Fadell tersebut diungkapkan ketika dia diwawancari oleh Joanna Stern dalam acara khusus di Museum Sejarah Komputer untuk mempromosikan buku barunya. Alih-alih mengandalkan teknologi GSM, Steve Jobs dulu lebih tertarik mengadopsi CDMA untuk menghubungkan iPhone ke tower dan mengutip penggunaan teknologi Verizon. Teknologi tersebut memungkinkan ponsel terhubung secara langsung ke jaringan operator tanpa harus menggunakan kartu fisik. Tapi sayangnya, rencana tersebut batal dieksekusi karena adopsi CDMA di pasaran terlalu rendah. Fadell mengatakan bahwa ia menunjukkan data pasar pada Steve Jobs untuk meyakinkan founder Apple tersebut bahwa adopsi CDMA terlalu rendah. Dan pada akhirnya, iPhone menggunakan jaringan GSM yang terbukti lebih potensial bagi eksistensi di pasaran. Akhirnya brother, untung aja tuh si Steve ngikutin apa kata si Padel Jaidi bro. Kalau misalkan kagak ngikutin apa kata Padel, gua rasa itu udah tenggelam bro, kayak Flexi sama Asia. Tapi mungkin Asia bisa reborn kolaborasi sama iPhone ya kan? Namanya iPhone Hidayah. Setelah sempat merilis Advan Sketsa 2, kini produsen smartphone asal Indonesia tersebut kembali memperkenalkan produk entry level terbarunya mereka melalui Advan NASA Pro. Terkait spesifikasinya, sektor performa Advan NASA Pro ditenagai oleh chipset Unisoc SC9832E quad-core 1,4 GHz yang dipadukan juga dengan RAM 2 GB dan memori penyimpanan sebesar 32 GB. Selayaknya sebuah ponsel kelas murah, layar berukuran 6,08 inci yang dibawanya terlihat masih menyisakan sisa bingkai ataupun dagu di bagian bawahnya. Punya resolusi HD Plus 1600x900 pixel dengan tingkat kecerahan 350 nits, membuat HP ini cukup mampu menampilkan konten yang enak dipandang. Sementara untuk baterainya sendiri, Advan NASA Pro dibekali dengan baterai berkapasitas 3000 mAh dengan teknologi pengisian daya yang menggunakan kabel USB Type-C, tapi sayangnya masih belum dikombinasikan dengan fitur pengisian cepat apapun. Bagian terakhir, guna mendukung aktivitas multimedia agar lebih maksimal, terdapat dua speaker yang diposisikan di dekat kamera depan, serta di bagian belakang kiri paling bawah dari bodinya. Nah begini nih Brody, gue senang banget kalau karya-karya anak bangsa tuh bisa menghasilkan produk-produk yang lumayan bro. Barangkali ya kan setelah meluncurkan NASA Pro ya kan, bisa dibeli tuh sahamnya atau dapat suntikan dana dari Elon Musk. Kopiko aja naik bro sahamnya bro. Setelah produk iPad dan juga MacBook, kini Apple dikabarkan akan segera menggantikan seluruh jajaran produknya mereka yang masih menggunakan USB Lightning menjadi USB Type-C. Analis kenamaan Apple, Ming-Chi Kuo mengatakan bahwa Apple akan menggantikan port Lightning menjadi USB Type-C untuk semua lini produknya mereka. Adapun produk Apple yang akan memakai port USB Type-C antara lain adalah AirPods, Magic Keyboard, Trackpad, Mouse, serta MagSafe Battery Pack. Kuo percaya bahwa langkah ini akan membantu pemasukan ekosistem Apple untuk menjadi fokus pasar dalam beberapa tahun ke depannya. Sebenarnya Apple juga memiliki rencana untuk merilis iPhone tanpa port, yang berarti bahwa baterainya hanya bisa diisi menggunakan teknologi wireless charging saja. Namun Kuo mengatakan bahwa iPhone tanpa port akan menciptakan komplikasi yang lebih besar karena terbatasnya teknologi wireless dan juga ekosistem MagSafe yang belum matang. Sekedar informasi, ponsel pertama Apple dengan USB Type-C kemungkinan akan diterapkan pertama kali di jajaran produk iPhone 15 series yang seharusnya akan diluncurkan pada tahun 2023 mendatang. Namun bocoran terkait fitur iPhone 15 nantinya adalah fitur Face ID, Touch ID di dalam layar, hingga sudah menggunakan lensa periskop. Alhamdulillahirrabbilalamin brother, akhirnya Apple mendapatkan hidayah. Jadi buat lo semua yang suka traveling nggak sulit-sulit nih buat bawain banyak kabel gitu bro. Waduh, hidayah apa nih?
Salah satu brand legendaris yaitu Nokia dikabarkan akan segera meluncurkan versi terkini dari Nokia 7610 yang sudah support jaringan 5G. Nokia 7610 sebenarnya merupakan sebuah feature phone pada saat awal perilisannya di tahun 2004 dan sukses menjadi salah satu primadona pada masanya. Salah satu faktor sukses dari Nokia 7610 adalah berkat desain ponsel yang unik karena memiliki desain yang mirip seperti ketupat. Dan baru-baru ini Nokia dikabarkan akan kembali meluncurkan ponsel dengan desain yang sama seperti ketupat. Namun kali ini didesain dengan lebih ramping dan terlihat lebih kekinian. Terkait spesifikasi yang akan dibawanya, Nokia 7610 5G disebut-sebut akan memiliki layar berukuran 6,7 inci Super AMOLED dengan pelindung Corning Gorilla Glass 7. Sedangkan untuk chipsetnya, ponsel ini akan beroperasi menggunakan prosesor yang sangat istimewa, yaitu Qualcomm Snapdragon 888 yang pastinya sudah support 5G. Kemudian dipadukan juga dengan RAM sebesar 12 GB dan memiliki penyimpanan internal sebesar 128 atau 512 GB. Meski akan memiliki desain yang ramping, anehnya baterai yang akan dibawa dipercaya cukup besar yaitu 6700 mAh. Sementara pada bagian kamera, Nokia 7610 5G akan menggunakan sensor 108 MP sebagai kamera utama yang ditemani dengan 3 lensa lainnya dengan resolusi 24, 14, dan juga 2 MP. Terkait harganya, Nokia dipercaya akan membandrol ponsel premium tersebut mulai dari 6,3 juta rupiah. Mari Bro dan Besti, kita doakan bersama-sama semoga nanti Nokia ketupat ini bisa rilis di Idul Fitri tahun 2023 mendatang. Tapi entah kenapa gue agak sangsi sih kalau harganya 6,3 juta bro. Terlalu murah nggak sih bro? Kalau kan yang fansnya udah tua. Bener, karena mereka tuh fans Nokia lumayan gimana gitu bro. Kepanjangan bro. Yuk lanjut. Setelah Nokia 7610 5G, HMD Global dikabarkan masih akan merilis ponsel legendaris lainnya yang sudah diperbarui, yaitu Nokia N73. Menurut situs berita Tiongkok, Nokia sedang mengerjakan ponsel baru dengan nama N73. Dan sebagai informasi, brand raksasa asal Finlandia tersebut sebelumnya pernah merilis ponsel dengan nama N73 pada tahun 2006, yang mana menjadi cukup populer pada masa itu. Dilansir dari Gizmo China, mengatakan bahwa ponsel ini direncanakan akan menampilkan sensor 200 MP buatan Samsung. Dan sebagai catatan, Samsung memulai debutnya dengan sensor gambar 200 MP ISOCELL HP1 dengan ukuran piksel 0,64 mikrometer pada September 2021 yang lalu. Namun mengingat sensor 100 MP belum memulai debutnya sama sekali di ponsel manapun, spesifikasi dan render yang beredar tadi dianggap masih rumor dan belum bisa dikonfirmasi, sehingga masih terdapat kemungkinan untuk beberapa perubahan. Di sisi lain, Motorola diperkirakan akan meluncurkan ponsel 200 MP pertama yang dijuluki Motorola Frontier. Ponsel ini dikabarkan akan datang dengan sensor gambar Samsung HP1 200 MP. Wah gokil sih brother, kalau semua reward ini beneran kejadian ya. Nokia bisa, ayo bisa. Beo kayaknya mau pindah kerja di Nokia lagi nih bro, kalau Nokia udah jaya. Pernah gue di Nokia, tahun 2010. Kelihatan gak tuh tuanya gue? Subband gaming smartphone dari Xiaomi yaitu Poco akhirnya mengungkapkan detail spesifikasi prosesor yang akan digunakan oleh Poco F4 GT. Adapun terkait spesifikasi yang bocor ke publik, diantaranya berupa konfigurasi memori, warna, dan juga konfigurasi kamera. Dalam bocoran tersebut, Poco F4 GT memiliki dua varian konfigurasi RAM dan juga internal storage, yaitu 8/128 GB serta 12/256 GB. Terdapat pula 3 varian warna yang ditawarkan oleh Poco untuk perangkat barunya mereka itu, yaitu Steel Black, Night Silver, dan juga Cyber Yellow. Sejauh ini, spesifikasi yang disebutkan tadi nampak serupa dengan yang dimiliki oleh Redmi K50 Gaming. Namun jika memang demikian, maka Poco F4 GT memiliki layar seluas 6,67 inci dengan panel AMOLED Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz. Lalu soal fotografinya, perangkat tersebut dipercaya memiliki kamera utama beresolusi 64 MP, disusul dengan lensa ultrawide 8 MP dan lensa makro 2 MP. Sementara untuk kamera depannya, ponsel ini akan dilengkapi dengan sensor 20 MP. Kemudian terkait sektor performa, Poco F4 GT akan ditenagai oleh prosesor flagship yaitu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 dan dilengkapi pula dengan baterai 4700 mAh dengan pengisian daya cepat 120 Watt.
Ini roman-romannya emang disuruh nunggu mulu, ini kita masih pokok, kagak kunjung-kunjung mendarat di Soekarno-Hatta gitu bro, di Indonesia. Halim, emang kalau handphone di Halim kagak bego, kan banyak source-nya. Hah? Hamil dong, aduh. Sebelum kita masuk ke kabar terupdate selanjutnya, alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar update dari minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Ricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Setelah mendulang sukses dengan Snapdragon 8 Gen 1, baru-baru ini tersiar kabar yang menyebutkan bahwa Qualcomm akan segera melakukan upgrade dengan merilis Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Perusahaan chipset raksasa Qualcomm dalam minggu ini dikabarkan akan meluncurkan prosesor baru dalam sebuah acara bertajuk Snapdragon Night di Tiongkok, tepatnya pada tanggal 20 Mei mendatang. Acara tersebut diduga akan menjadi ajang peluncuran dua prosesor baru, yaitu Snapdragon 8 Gen 1 Plus untuk segmen kelas premium dan Snapdragon 7 Gen 1 untuk smartphone kelas menengah. Snapdragon 8 Gen 1 Plus disebut-sebut sebagai pembaruan Snapdragon 8 Gen 1. Pembaruan yang disematkan akan terletak pada sisi GPU atau kartu grafis yang dibawanya. Sementara untuk struktur CPU yang digunakan masih tidak berubah, di mana masih menggunakan sistem 1 inti Cortex X2, 3 Cortex A710, dan 4 Cortex A510 yang lebih efisien. Chipset kelas premium terbaru ini dibangun di atas platform 4 nanometer milik raksasa Semiconductor Taiwan, TSMC. Dan menurut salah satu sumber terpercaya, Motorola disebut-sebut akan menjadi brand pertama yang akan menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Sementara untuk Snapdragon 7 Gen 1 tersusun dari 4 Cortex A710, 4 Cortex A510, serta diperkuat GPU Adreno 662 dan diduga akan langsung digunakan oleh ponsel kelas menengah terbaru, yaitu Oppo Reno 8 yang akan meluncur pada 23 Mei mendatang. Nah Brody, gue demen nih, produsen chipset juga pada nge-war, nggak cuma brand doang. Nanti kita lihat Brody kira-kira siapakah yang akan menggunakan chipset tersebut untuk pertama kali. Biasanya begitu ada satu brand yang udah meluncurkan nih ya bro, pakai tuh chipset, langsung pada ngekor bro. Satu pabrik soalnya, di Cina. Oh di Batam ya. Sekian dulu kabar terupdate dalam satu pekan belakangan ini di Waktu Indonesia bagian gadget. Bewok dan segera pria podcast pamit. Assalamualaikum brother.